Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahul Firdaus. Saya dari kelompok 12, ingin memaparkan materi tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ialah pengertian evaluasi. Untuk memahami evaluasi media pendidikan, perlu kita mengetahui dahulu apa makna evaluasi, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Menurut Ahmad Sobari, mengartikan evaluasi sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, baik dari ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Dalam konteks evaluasi, media pembelajaran evaluasi adalah proses pencarian informasi secara sistematis, objek dan empiris untuk memberi nilai atau ketentuan terhadap media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 hal penting yang harus tercakup dalam proses evaluasi. Yang pertama ialah menetapkan suatu nilai atau judgement. Dan yang kedua ialah adanya suatu kriteria. Dan yang terakhir adanya deskripsi program sebagai objek penilaian. Judgement atau penentuan nilai-nilai baik atau buruk didasarkan kepada pertimbangan objektif dan subjektif penilaiannya. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan atas dasar kriteria yang telah disepakati secara umum. Ada 2 kriteria yang sering digunakan, yakni kriteria internal dan eksternal. Kriteria internal adalah kriteria yang dijabarkan dari program itu sendiri, sedangkan kriteria eksternal diperoleh dari luar program. Kriteria internal dilihat dari kesesuaian. Nah, dan di sini ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang pertama ialah fungsi evaluasi. Menurut M. Ngalim Purwanto, bahwa kewajiban bagi setiap guru untuk melaksanakan kegiatan evaluasi itu mengenai bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan telah dicapai oleh peserta didik tentang materi dan keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah diberikannya. Dari pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa evaluasi mutlak dilakukan dan merupakan kewajiban bagi setiap guru dalam setiap saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disebut demikian karena menjadi salah satu tugas pokok guru selain mengajar adalah melaksanakan kegiatan evaluasi. Dan tujuannya evaluasi ialah evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum gitu. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Nah, di sini ada manfaat evaluasi. Evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Bagi peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru, pertama, mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan, melanjutkan remedial atau pengayaan. Kedua, ketepatan materi yang diberikan, yaitu jenis, lingkup, tingkat kesulitan, dan lain-lain. Ketiga ialah ketepatan metode yang digunakan bagi sekolah. Yang pertama ya hasil belajar cerminan kualitas sekolah. Kedua, membuat program sekolah. Ketiga, pemenuhan standar. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa evaluasi perlu atau bermanfaat dan merupakan syarat mutlak untuk perbaikan agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Nah, dan di sini pun ada jenis-jenis evaluasi.
Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yang pertama ialah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan yang kedua ialah evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan yang ketiga ialah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kriteria siswa. Dan yang keempat ialah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, dan yang terakhir ialah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Nah, dan di sini adalah adapun teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian, penilaian dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama ialah sikap. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya di dalam kelas. Nah, dan yang kedua ya pengetahuan. Pengetahuan bisa diambil dari tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawaban itu tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah atau menjodoh-jodohkan dan uraian. Dan yang di dalam pengetahuan juga ada tes lisan. Tes lisan berupa ialah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga dapat menumbuhkan sikap pemberani berpendapat kepada peserta didik. Dan yang dalam pengetahuan juga ialah ada penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Dan yang selanjutnya ialah keterampilan. Dalam aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut ya. Yang pertama ialah kinerja atau performance. Ini adalah merupakan suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dan aspek yang selanjutnya adalah project. Project merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, atau pengolahan data dan penyajian data. Pada penilaian project ini setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, kemampuan pengelolaan kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Dan yang kedua ialah relevansi sesuaian tugas project dengan muatan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ialah keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Nah, dan yang terakhir ialah ada pun di dalam keterampilan itu portofolio. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu subtema. Akhir satuan periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik berkaitan dengan tujuan penilaian portofolio. Tiap item dalam portofolio harus memiliki suatu nilai atau kegunaan bagi peserta didik dan bagi orang yang mengamatinya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.